Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam ibadah pertengahan minggu sore ini. Saya selalu berdoa buat kita semua agar kita tetap diberi sukacita, diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, situasi apapun. Kita rindu Tuhan selalu menyertai dan memberikan sukacita bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai persekutuan kita pada sore ini. Dan saya ingin ajak kita sekalian itu menyanyikan satu pujian yang sudah lama. Tuhan adalah kekuatanku. Karena Tuhanlah satu-satunya kekuatan dan perlindungan kita. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku
kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami bersyukur. Sore ini Kau pimpin kami, sore ini Engkau tuntun kami, sehingga kami dapat bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian, hormat, kemuliaan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang indah di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh kehidupan kami sekalian. Engkau yang memberkati dan menolong kehidupan kami sekalian, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan oleh karena karya-Mu yang indah dalam hidup kami. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar dari firman-Mu. Mari Engkau pimpin kami, Engkau tilik kami, sehingga kami dapat belajar dari firman Allah yang meneguhkan, yang menguatkan, dan yang memampukan kami semua. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu, dan berbicaralah bagi kami, sehingga kami semua dapat diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan. Dan pada sore hari ini, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk belajar dari beberapa ayat yang kita ambil dari kitab Yesaya pasal 40, mulai ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40, ayat 27 sampai 41 sampai 31, ayat yang ke-27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan sore hari ini saya beri tema kekuatan yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 27 tadi dimulai dengan sebuah pertanyaan dari kehidupan umat Tuhan. Ayat 27 tadi menjelaskan tentang pertanyaan dari sekelompok manusia yang merasa bahwa kehidupannya sebagai umat Tuhan seakan-akan tidak terlayani. Kehidupannya sebagai anak Tuhan seakan-akan tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ketika orang hidup bertuhan, ketika orang hidup dan mau mengabdikan dirinya kepada Allah, salah satu hal penting yang mungkin ada di dalam benak hidupnya adalah, saya seharusnya mendapatkan hal-hal yang saya butuhkan ketika saya menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang saya sembah. Saudara, hal ini saya kira sangat wajar dimiliki oleh setiap orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya.
Dan saya kira semua orang yang bertuhan, semua orang yang beribadah mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan pemeliharaan Tuhan, mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Nah, namun saudara, di dalam faktanya, seringkali memang kita merasakan kenyataan atau pengalaman yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tadi. Kita ingin baik, tetapi kenyataannya tidak baik. Kita ingin hidup untuk diberkati, tetapi kesannya kita tidak menikmati berkat. Kita ingin menikmati pertolongan, tapi kesannya kita tidak mendapatkan pertolongan. Hal ini juga yang dirasakan oleh umat Tuhan, oleh umat Israel. Di tengah-tengah situasi keberadaan mereka yang boleh dikatakan di luar harapan-harapan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kenyataan seperti ini, Tuhan ingin datang, memberitahu, memberikan pemahaman, memberikan sebuah pernyataan penting untuk menjelaskan bahwa apa yang seringkali dipikirkan oleh banyak orang, termasuk umat Israel, tentang kenyataan di mana hak-haknya tak terpenuhi, kehidupannya seakan-akan tidak mendapatkan pertolongan. Tidak selamanya sesuatu yang benar. Ini yang ingin dikatakan oleh Yesaya. Pernyataan-pernyataan untuk mengatakan bahwa Tuhan seakan-akan tidak peduli, Tuhan seakan-akan tidak mau memperhatikan, adalah sesuatu yang sebenarnya tidak demikian adanya. Kenyataan-kenyataan di mana segala sesuatu yang terasa berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita maui, adalah sebuah kenyataan yang ingin diungkapkan oleh Yesaya sebagai sebuah kesimpulan yang terlalu cepat. Karena kita sendiri tidak memahami kebesaran Allah. Karena kita sendiri tidak memahami bagaimana cara Allah bekerja, bagaimana cara Allah menolong, bagaimana cara Allah mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Keterbatasan kita untuk memahami karya Allah itulah yang seringkali membuat kita itu tidak dapat menangkap dengan tepat karya-karya Tuhan di dalam diri kita. Paling yang bisa kita tangkap, yang bisa kita lihat, apa yang kita dapat lihat cerap melalui panca indera kita. Inilah yang ingin diketahui dan ingin disampaikan oleh Yesaya kepada umat Israel. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Demikian dikatakan, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Pernyataan ini menunjukkan kebesaran Allah. Kita kecil, kita sangat sederhana di dalam cara berpikir dan cara melihat. Tuhan maha besar, Tuhan sungguh mulia, Ia disebut kekal, tidak dapat dibatasi oleh dimensi waktu dan tempat. Sehingga dengan membandingkan kebesaran Allah dan kekecilan kita, Yesaya ingin mengatakan, jangan terlalu cepat terburu-buru menilai kenyataan hidup ini, bahkan kemudian menganggap dirimu itu tersembunyi dari Tuhan dan seakan hak-hakmu tidak diperhatikan. Allah bukanlah Allah yang dengan mudahnya kemudian dapat disimpulkan oleh pikiran. Bahkan kalau kemudian kita lanjut di dalam ayat berikutnya dikatakan, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Seringkali saudara, kegagalan di dalam sesuatu disebabkan oleh ketidakmampuan, oleh kelelahan, oleh kelesuan. Mungkin ketika kita tidak dapat mengerjakan sesuatu karena kita lelah. Mungkin ketika kita tidak dapat mengerjakan sesuatu karena kita lesu, kita capek.
kita tidak mampu mengerjakannya. Mungkin seringkali anggapan ini juga bisa dikenakan kepada Tuhan di dalam banyak pemikiran yang biasanya muncul. Kenapa hakku tidak terperhatikan? Mungkin Tuhan capek, mungkin Tuhan lelah. Mungkin ini yang pikiran yang muncul. Tetapi Yesaya ingin katakan bahwa ia tidak menjadi lelah, ia tidak menjadi lesu. Kalau sekarang hakmu tak terperhatikan, seakan-akan demikian. Kalau seakan-akan engkau hidup tersembunyi dari Tuhan, itu bukan karena ia lelah, karena ia lesu, karena ia tak berdaya menghadapi segala sesuatu. Saudara, hal pertama yang diajarkan kepada kita adalah bahwa apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita hadapi hari ini, tantangan apa yang kita sedang hadapi hari ini, seharusnya tidak membuat kita membangun sebuah penilaian atau kesimpulan-kesimpulan yang tidak seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Penilaian-penilaian sebenarnya seperti itu sebenarnya hanya akan membuat kita semakin drop di dalam kondisi kerohanian kita. Terlalu cepat menilai Tuhan sebagai pribadi yang tidak mampu, membuat kita justru tidak akan dapat bertahan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Sebaliknya, justru yang dibutuhkan adalah kesadaran tentang betapa besarnya Tuhan dan betapa terbatasnya kita untuk memahami sesuatu. Ini yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Yesaya untuk dipahami oleh kehidupan anak-anak Tuhan. Kondisi-kondisi kehidupan yang sebenarnya terlihat sebagai sebuah kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan bukanlah sebuah alasan untuk mengatakan bahwa Allah tidak peduli kepada kita. Yang terjadi justru kita yang seringkali tidak dapat memahami kehendak Allah itu. Persis seperti yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah, manusia tidak dapat menyelami apa yang Allah katakan atau Allah kerjakan dari awal sampai akhir. Saudara, ini yang pertama perlu untuk kemudian kita jadikan perenungan bagi kita sore ini. Seperti apa situasi keadaan kita hari ini? Beratnya beban, tantangan kehidupan yang kita alami, kita hadapi, tidak akan menjadi ringan hanya karena kita melemparkan kekesalan kita atau keputusasaan kita kepada Allah, atau mungkin bahkan penghakiman kita kepada Allah. Itu tidak akan membuat semuanya menjadi baik ya. Walaupun mungkin kita dapat memuaskan kekesalan diri kita, tapi itu tidak akan semakin membuat diri kita dan tantangan yang kita hadapi berubah situasinya. Itu tidak akan membuat segalanya menjadi baik. Nah, saudara, mengapa kemudian kita tidak seharusnya membuang energi untuk kemudian melampiaskan seluruh kekesalan kita dengan sikap-sikap yang demikian, dengan segala sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan? Sebab di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat 2, Yesaya 40 ayat 29, Tuhan sudah ingin dan Tuhan sudah menegaskan bagaimana hatinya, bagaimana sebenarnya perhatian Tuhan dalam kehidupan umatnya. Saya bacakan demikian, saudara. Yesaya 40 ayat 1-2. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, ayat ini jelas menunjukkan bahwa kesimpulan-kesimpulan yang seperti kita buat tadi, yang tercermin dari sikap Israel dalam ayat 27 ini, adalah sebuah kesimpulan yang tidak seharusnya disampaikan dan memang adalah sesuatu yang tidak sepatutnya kita berikan kepada Allah. Karena itu tidak akan membuat situasi kita menjadi lebih baik.
Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan umatnya. Itu sebabnya dia utus Yesaya. Ketika umatnya sudah mulai gundah gulana, ketika umatnya sudah mulai mempertanyakan Tuhan, hati Tuhan tidak seperti itu. Dan saya percaya hati Tuhan tetap sama atas kehidupan kita sekalian. Pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, bukanlah sebuah kondisi di mana Tuhan tidak memperhatikannya. Sekalipun kita belum melihat apa yang akan Tuhan buat dan Tuhan kerjakan dalam diri kita. Mengapa kita bisa berkata demikian? Karena Alkitab, firman Allah menegaskan hal itu kepada kita. Tuhan sangat peduli dan sangat rindu untuk mengerjakan yang terbaik dalam diri kita. Inisiatif Allah menyuruh Yesaya untuk memberikan penghiburan, menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli. Ya. Ini alasan pertama mengapa kemudian sikap-sikap penilaian yang tidak seharusnya kita buat itu kita munculkan. Karena Allah sangat memperdulikan, Allah sangat peduli atas setiap kehidupan umatnya. Sekalipun kita memang belum melihat apa yang kita harapkan, kita inginkan, atau belum memahami segala sesuatu yang mungkin Tuhan kerjakan karena keterbatasan kita. Tetapi hati Tuhan adalah hati dari Allah, hati dari Bapa yang sangat peduli atas kehidupan anak-anaknya. Dan yang kedua, kita lihat bahwa Allah adalah pribadi yang berkuasa dan tidak pernah lelah untuk memperjuangkan sesuatu yang baik bagi kita. Ketika kita melihat segala sesuatunya belum selesai, ketika kita juga melihat segala sesuatunya mungkin belum terlihat ada perubahan, tidak berarti bahwa Allah sama sekali tidak bekerja. Bukan berarti bahwa Allah sangat membiarkan kita. Ayat 28 dengan jelas katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Allah terus bekerja, Allah terus berkarya. Hanya pernyataan akhir dari ayat 28 tadi perlu kita mengerti. Karya Allah di dalam kemahakuasaan, kemahakekalannya tidak bisa dengan mudah untuk diduga dan dimengerti. Ya. Dua hal penting yang kemudian kita lihat. Mengapa penilaian kita seharusnya tidak cepat menghasilkan sebuah penilaian-penilaian negatif terhadap Allah, terhadap kenyataan kehidupan kita yang kita hadapi hari ini. Pertama, karena itu tidak akan memberikan kontribusi yang baik bagi kehidupan rohani kita. Kedua, karena memang hal-hal itu adalah sesuatu yang salah. Mengapa salah? Karena Allah sebenarnya adalah Allah yang peduli. Yang kedua, karena Allah selalu bekerja, Allah selalu berkarya. Ia tidak pernah lelah, Ia tidak pernah lesu untuk mengerjakan karyanya. Hanya apa yang Ia buat dan Ia lakukan tidak pernah dapat diduga oleh pikiran manusia kita. Ini, saudara, persoalannya. Sebagai manusia kita tidak bisa memang langsung memprediksi bagaimana cara Allah bekerja dalam diri kita. Nah, kesadaran inilah yang kemudian membutuhkan respon penting. Agar di tengah-tengah pemahaman tadi itu, di tengah-tengah kesadaran yang kita sudah lihat bahwa Allah masih bekerja, Allah peduli, Allah tidak pernah lelah, namun memang tidak mudah untuk dimengerti karyanya dalam diri kita. Maka respon yang seharusnya kita terus bangun dalam diri kita adalah menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Allah. Inilah yang dikatakan dalam ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata kuncinya, saudara, menanti-nantikan Tuhan.
Di balik kata menanti-nantikan Tuhan, di dalam ayat ini saudara, di situ ada sebuah keyakinan besar, ada sebuah sikap besar di dalam keyakinan untuk melihat karya Allah. Kata menanti-nantikan Tuhan menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap kita kepada Allah. Menunjukkan bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Menunjukkan bagaimana cara kita melihat Tuhan. Ketika seseorang menanti-nantikan Tuhan, maka dia memposisikan dirinya memang betul-betul sebagai pribadi yang ada di bawah kekuasaan Tuhan, yang menyadari bahwa dia adalah pribadi yang besar, yang menyadari bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan, yang kepadanya kita mengabdikan diri kita, kita menundukkan diri kita, kita membiarkan hidup kita untuk dipimpin, dituntun oleh Allah. Dia menjadi Allah dan kita menjadi umatnya. Dia menjadi Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Sikap menanti-nantikan Tuhan adalah sebuah sikap seorang umat Tuhan, sikap seorang hamba Tuhan, sikap seorang anak Tuhan yang sadar siapa dirinya dan siapa Allah. Merekalah yang akan mendapatkan kekuatan baru. Merekalah yang akan mendapatkan kekuatan baru. Merekalah yang akan dapat terus berjalan. Merekalah yang akan dapat terus mengerjakan yang terbaik. Merekalah yang terus akan dapat menghadapi tantangan kehidupan ini. Tanpa sikap yang menanti-nantikan Tuhan, tidak akan pernah ada terobosan. Tidak akan pernah ada jalan keluar. Tidak akan pernah ada pembaruan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang menjadikan dirinya hidup di dalam kehendak Allah. Sikap menanti-nantikan Tuhan menunjukkan sebenarnya bagaimana sikap kita kepada Allah. Siapa Allah di dalam diri kita. Situasi ini menguji keaslian sikap kita kepada Tuhan. Seperti apa? Apakah kita menganggap Tuhan itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, atau sebagai babu kita, sebagai pembantu kita, yang setiap waktu kalau kita minta harus segera datang, harus ada. Saya kira ini sikap yang sangat bertolak belakang dengan eksistensi kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, atau hamba Tuhan. Ketika kita berkata bahwa Dia adalah Tuhan, maka sikap kita adalah menundukkan diri, respect, memberi hormat, mengabdikan diri, menyerahkan hidup kepada kekuasaannya. Karena kita tahu Dia jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Kita tahu Dia jauh lebih hebat dari apa yang dapat kita pikirkan. Dia dapat mengendalikan segala sesuatu. Dia Allah yang kekal. Sementara kita adalah sesuatu yang semu. Tempatkan dirimu dengan sungguh-sungguh dalam sikap menanti-nantikan Allah. Apa yang perlu kemudian kita lakukan? Dan hal penting apa di dalam sikap penantian ini? Pertama, nantikanlah dengan keyakinan. Ini menunjukkan siapa Allah bagi engkau. Nantikanlah Tuhan di dalam keyakinan. Sebab di dalam keyakinan itu terbersit, tersirat kesadaran kita bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab, yang mengasihi, yang mencintai, yang kita yakini mau memelihara dan sudah memelihara kehidupan kita. Nantikanlah Tuhan dalam keyakinan. Jangan ragu. Jangan ragu. Yakini Tuhan. Dia mengasihi. Dia mencintaimu. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana cara Dia mewujudkan cinta dan kasih-Nya kepada kita. Karena Dia tidak terduga pengertiannya. Namun sebagai orang yang sudah melihat, merasakan karya cinta Allah dalam diri kita, jangan ragukan Dia. Apa yang akan Ia perbuat bagi kita? Sikap kita adalah menanti-nantikan Tuhan di dalam keyakinan. Yang kedua, saudara, nantikanlah Tuhan di dalam
kebenaran. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka di situ terbangun juga sebuah sikap untuk mempertahankan hidup di dalam kebenaran. Ketika kita mau menantikan Tuhan bekerja, maka antisipasi hidup yang kita perlu bangun adalah hidup di dalam kebenaran. Meyakini Allah sanggup menolong kita berarti berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Meyakini Allah bahwa Ia sanggup memberkati kita berarti berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Sebab ketika kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran, itu bukan wujud dari penantian kepada Allah, karena kita sudah mengambil jalan kita sendiri. Ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran, itu adalah bentuk penolakan kepada Allah. Itu adalah bentuk penolakan kepada kuasa Allah. Itu adalah wujud pertentangan sikap kita kepada Allah. Karena kita menolak untuk hidup di dalam firman-Nya. Kita tidak sabar menantikan jalan Allah di dalam seluruh pilihan hidup kebenaran kita. Sehingga kita mengambil jalan pintas, kita mengambil jalan-jalan yang menurut kita lebih cepat, yang mungkin sedikit banyak tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman Allah. Menanti-nantikan Tuhan berarti hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau yang pertama tadi hidup dalam keyakinan, menanti-nantikan Tuhan, yang kedua berarti hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, saudara, menanti-nantikan Tuhan itu berarti kita membangun sebuah sikap pengharapan. Berharap, hidup dalam pengharapan. Meyakini janji Allah di dalam diri kita. Meyakini janji Allah di dalam kehidupan kita. Dan kekuatan pengharapan yang selalu ada di dalam diri orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan membuat kehidupan kita menjadi pribadi yang tidak akan pernah berhenti untuk berjuang. Kekuatan baru di dalam pengharapan yang dinanti-nantikan itu membuat kita seperti Raja Wali yang terus naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Membuat kita berlari terus dan tidak menjadi lesu. Berjalan terus dan tidak menjadi lelah. Karena pengharapan. Kita selalu meyakini akan ada hari esok. Kita selalu meyakini adanya pertolongan. Kita akan selalu melihat dan meyakini datangnya pembaruan, datangnya berkat Allah, datangnya pertolongan. Setiap hari dijalani, setiap hari ditapaki, setiap hari dilewati. Keyakinan, pengharapan demi pengharapan yang terus dibangun dalam diri kita. Tanpa kita rasakan, telah membuat kita melewati sekian panjang perjalanan kehidupan kita. Pengharapan adalah sesuatu yang penting yang tidak boleh hilang, tidak boleh lepas dalam diri kita. Saudara boleh tidak makan, saudara boleh tidak minum, tetapi saudara tidak boleh kehilangan pengharapan. Ketika engkau kehilangan pengharapan, maka engkau kehilangan daya. Ketika engkau kehilangan pengharapan, engkau kehilangan kekuatan. Ketika engkau kehilangan pengharapan, engkau kehilangan arah untuk menjalani hidupmu. Jangan biarkan pengharapan itu hilang dari hidup saudara. Jangan biarkan pengharapan itu hilang. Yesus adalah kunci pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Itu yang dikatakan oleh Allah. Jangan hilangkan pengharapan itu. Saudara bisa membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 bagaimana berita pengharapan itu penting untuk selalu didengar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang senantiasa hidup dalam pengharapan. Dan mereka yang hidup dalam pengharapan adalah orang-orang yang akan hidup dalam kekuatan. Dan yang terakhir, saudara, menanti-nantikan Tuhan di dalam ketekunan. Pengharapan yang sungguh akan melahirkan ketekunan. Dan ketika orang hidup di dalam ketekunan, akan lahir hal-hal besar dalam dirinya. Tidak akan ada yang dapat membatasi hidupnya. Tidak akan ada yang dapat menghalangi hidupnya.
ketekunan menjadi sebuah model kehidupan yang akan membuat seseorang menikmati apa yang akan dijanjikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Bahkan mungkin sebelum janji itu ia dapatkan, dia sudah dapat melihat kuasa dari pengharapan karena ia berjalan di dalam ketekunan dan melihat bagaimana karya Allah itu akan turun dan bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang menjalaninya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menanti-nantikan Tuhan adalah pilihan kehidupan kita. Kalau kita merindukan kekuatan yang baru, semangat yang baru menjadi bagian dalam diri kita. Terus nantikan Tuhan dalam hidupmu. Walaupun kau belum mengerti apa yang terjadi dalam dirimu, walaupun kau belum paham bagaimana cara Allah bekerja, karena memang tidak mudah untuk mengerti bagaimana Dia bekerja. Dia Tuhan, Dia Allah, Dia Maha Kuasa, Dia kekal, tak terduga pengertiannya. Itulah Dia. Sementara kita terbatas, punya limit. Dan karena kita sadari akan hal ini, maka tidaklah elok, tidaklah sepantasnya untuk kita menilai Allah di dalam keterbatasan kita. Berilah ruang sebesar-besarnya dalam diri kita untuk Dia bekerja. Munculkanlah pengharapan. Nantikanlah Tuhan terus dalam hidupmu, di dalam keyakinan, di dalam sikap untuk hidup dalam kebenaran. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti kita pasif. Menantikan Tuhan berarti kita aktif untuk terus hidup dalam kebenaran, mempertahankan kebenaran di dalam pengharapan dan ketekunan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya terus memberikan saudara kekuatan. Kiranya kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, pengharapan yang baru menjadi milik saudara. Karena apa? Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak akan pernah lelah. Dia sedang bekerja dan masih terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup Bapak, Ibu, dan saudara. Tetap kuatkan hatimu. Respon Tuhan di dalam penantian yang sungguh. Tuhan akan mengerjakan pada waktunya bagi kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan biarkan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai, dan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya. 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 Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah yang menolong kami. Engkau penuh perhatian, Engkau penuh kasih, Engkau penuh cinta dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak pernah Engkau biarkan lari dalam hidup kami. Engkau selalu punya hati bagi kehidupan kami. Engkau tidak pernah akan membiarkan kami. Itulah janji firman-Mu bagi kami. Dan kami mau terus, Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami yang mungkin berat hari-hari ini, kami mau untuk terus berharap pada-Mu. Kami tidak memiliki kekuatan yang lain, Tuhan. Kami tidak memiliki pengharapan yang lain selain Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami, Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih. Tidak ada hal yang dapat membuat kami ragu akan cinta-Mu. Tidak ada hal yang dapat membuat kami menyaksikan kebaikan-Mu. Tolong kuatkan kami yang lemah ini. Tolong kuatkan kami yang terbatas ini. Tolong kuatkan kami yang kecil ini, agar kami terus mampu menanti-nantikan Tuhan di dalam keyakinan, di dalam kebenaran, di dalam pengharapan, di dalam ketekunan. Kami mau menantikan Tuhan. Engkau pasti akan bekerja dan berkarya bagi kami tepat pada waktunya. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini ada di tengah pergumulan. Mereka yang menyaksikan program ibadah pertengahan minggu ini. Mereka yang sedang mendengarkan firman-Mu. Mereka yang mungkin sedang mengalami banyak kesulitan. Mereka yang sedang mengalami banyak tantangan. Mereka yang sedang didera oleh berbagai sakit penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus,
Kuasa Tuhan kiranya mengalir atas setiap hidup anak-anak-Mu. Mereka yang semua mendengarkan firman Tuhan ini, mereka yang sudah dan senantiasa menaruh harap padamu, turunlah berkat-Mu buat mereka. Berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Berikan pertolongan-Mu atas mereka di dalam nama Yesus. Nyatakan kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus. Berikan mujizat Tuhan di dalam nama Yesus, agar kehidupan mereka menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarlah ketika hamba berdoa, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus bekerja atas setiap hidup umat-Mu. Mereka yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, mereka akan melihat bagaimana Allah bekerja. Pulihkan hati mereka, pulihkan pengharapan mereka, pulihkan keyakinan mereka, pulihkan pengharapan dan ketekunan mereka. Dan biarlah mereka melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup mereka semua. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Dan turunkanlah tangan berkat-Mu buat kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan terima segala berkat surgawi. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Tetap kuat, tetap nantikan Tuhan di dalam keyakinan, di dalam kebenaran, di dalam pengharapan, di dalam ketekunan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai bertemu di dalam ibadah yang lain. Haleluya.